mau saya bilang ya bahwa kamu itu berhak untuk cantik meskipun kamu pekerja, meskipun kamu pembantu. Maksud cantiknya jangan salah paham ya. Nah, cantiknya itu adalah rapi ya, bersih ya kan. Dan tidak selalu hakmin. Jadi bukan selalu kalau cantik itu harus identik dengan kamu bermake up. No. Mau saya bilang ya bahwa kamu itu berhak untuk cantik meskipun kamu pekerja, meskipun kamu pembantu. Maksud cantiknya jangan salah paham ya. Nah, cantiknya itu adalah rapi ya, bersih ya kan. Dan tidak selalu hakmin. Jadi bukan selalu kalau cantik itu harus identik dengan kamu bermake up. No. Cantik tidak harus berdandan seksi. Cantik tidak harus Anda pakai baju buka-bukaan. Tidak. Jadi cantik itu adalah menjadi diri Anda sendiri dan Anda penuh confident, bangga terhadap diri Anda sendiri. Nah, kalau Anda confident, Anda itu mudah mau ngapain Anda itu sudah berasa cantik. Wanita itu cantik sejak lahir. Nah, kalau teman-teman bertanya, Mbak Kontreng, kok di rumah itu Mbak Kontreng berdandan pakai lipstik? Iya, saya memang berdandan pakai lipstik di rumah ini. Karena apa? Ya, karena memang itu membuka mood saya. Ya, membuka mood saya. Dan memang pernah majikan saya bertanya, wah, lah cuma pan leng opat lau tuh leng lah, ceng hele thai mento kema. Itu jawaban saya. Nah, karena memang saya menggunakan ini untuk mengembalikan mood kerja saya. Nah, di rumah ini tidak ada majikan perempuannya. Kebanyakan setiap harinya saya sendiri jika majikan saya kerja di kantor. Nah, dan tugas saya harus mengirim makanan di kantor beliau yang notabene di Admiralty, kantor pemerintah. Nah, terus kenapa sih kok dandanannya harus seperti itu? Sebenarnya dituntut atau tidak, minimal Anda pun juga harus memberikan standar terhadap Anda sendiri. Nah, kalau Anda disuruh nganter makanan ke kantor pemerintah, terus pakaian Anda gagauge, orang melihat Anda bagaimana? Nah, jadi di sini ini adalah cara kita menghargai diri kita dengan berpakaian rapi dan juga bersih. Jadi jangan karena Anda pembantu lalu Anda merasa tidak punya hak untuk berdandan cantik. Jadi cantik itu relatif, bukan cantik untuk memakai make up, full make up dengan menornya dan juga dengan cara pakaian yang dimana tidak tepat juga, ya kan? Nah, kalau cara pakaiannya saya, kenapa sih Mbak Kontreng berani pakaian seperti itu di rumah? Lah ning omah ra ning wong rek. Ya, di rumah saya nggak ada orang, cuman saya sendiri sama anjing. Kalau musim panas ya suka-suka. Nah, terus kalau majikannya laki pulang bagaimana? Musowa ya. Karena sudah terbiasa. Dan saya sudah membiasakan. Kenapa saya membiasakan? Pasti semuanya bertanya dong, kenapa Mbak Kontreng membiasakan? Pertama, laki-laki dewasa sama perempuan dewasa, usia tidak jauh beda, hanya gap sedikit saja. Setiap laki-laki otaknya itu lebih dari separuh adalah mesum. Jadi itu sudah dari sananya. Bukan karena pakaian wanitanya, tetapi karena laki-laki sudah diciptakan demikian bawaannya, bahwa otak mereka adalah mesum. Kalau kalian mau mempelajari tentang laki-laki dan kejiwaan laki-laki, itu laki-laki memang diciptakan seksualnya, pikiran ke arah seksualnya lebih tinggi. Dan laki-laki yang menggunakan otak berpikirnya lebih keras dalam bekerja, dia stresnya lebih tinggi dan seksual adalah rilis stres mereka. Berbeda dengan perempuan. Perempuan untuk desire seksualnya itu tergantung mood.
Jadi perempuan itu kan lebih multitask, kalau laki-laki tidak. Laki-laki sekali fokus satu ya dia satu, dia nggak bisa kesana kemari jelalatan, distract nggak bisa. Tapi kalau perempuan terdistract itu mudah. Nah, nggak jauh beda seperti ini. Laki-laki mau beli A, ya sudah beli itu, kesana arahnya, nggak dapat ke tempat lain, dapatnya harus dapat itu. Nah, perempuan tidak, ya, mau ke pasar beli bawang merah, nanti pulangnya entah yang dibawa banyak hal, nggak karuan. Nah, itu perempuan bedanya. Nah, terus kalau mengapa saya berpakaian seperti itu? Apa majikan saya tidak ngeri? Di situ kalian harus tahu, laki-laki itu mempunyai beberapa tipe, di mana mereka membutuhkan satu stimulasi untuk melowerkan stresnya. Beliau mungkin di rumah ini memang tidak ada beliau sendiri dan saya, ya kan. Nah, apakah berarti beliau juga berani macam-macam? Tidak. Kalau secara langsung beliau tidak. Tapi ingat, ini adalah self awareness. Kalian harus observasi sebagai cewek, karena laki-laki itu tidak semuanya mempunyai cara secara straightforward atau langsung. Mereka mempunyai trik-triknya. Jadi laki-laki itu memang dasarnya buaya. Nah, perempuannya lubang buaya. Jadi sebenarnya pernyataan ini tidak salah. Tapi kalau kalian sebagai lubang, kalian harus tahu buaya yang mana yang harus masuk lubang Anda. Nah, ini sorry ya, saya menggunakan perumpamaan seperti ini mungkin dikira terlalu, tapi ya itu yang paling mudah untuk diterima seperti itu. Cuman di sini teman-teman, kalau menjaga majikan laki-laki, kalau mereka sekedar guyonan atau jangan diambil serius ya, tapi ambil catatan. Jadi kadang mereka guyonan, ya kan, kita nganggapnya terlalu serius. Kitanya guyonan, dia akan menganggap serius. Nah, di sini karena laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi cuma kita sebagai perempuan harus observe, ya, harus observe, dan kita harus mulai bertanya, mereka menghargai kita sebagai apa? Sebagai perempuan atau sebagai wanita jalanan? Dan trik-trik itu akan diluncurkan para kayak Vicky kemarin. Nah, jadi kalau itu triknya Vicky itu nggak akan berlaku bagi wanita mandiri. Ya, memang benar, mandiri-mandirinya wanita butuh seseorang untuk atau pasangan untuk dijadikan sandaran, minimal supporting moral. Nah, kalau kita wanita mandiri, benar kita butuh supporting moral. Tapi ingat, di saat kalian benar-benar sudah terbiasa dengan self awareness kalian, kata penyejuk itu tidak butuh lagi. Di saat kalian fokus, kalian sanggup, saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Disitulah Anda bisa tegas terhadap hidup Anda dan pilihan Anda sendiri. Jadi kenapa kalau di sini majikan laki-laki ada istri atau tidak, kalau dia punya cara yang kotor caranya, nah cara murahan, kalian mengiyakan, ya kalian dianggap murah. Nah, contoh dengan cara menambah uang gaji dengan tanpa Anda berbuat sesuatu. Jadi contohnya seperti ini, gaji Anda standar, terus tiba-tiba dikasih tambahan ucapan terima kasih. Kalian harus bertanya, terima kasih karena apa? Kenapa? Jangan, oh asik oleh tambahan bonus, tapi Anda lupa diri. Nah, terus mungkin dikasih barang-barang sesuatu, tas atau apa, kan itu kan kesukaan wanita, ya kan. Nah, dia pun juga akan mengobservasi Anda. Jadi kalian juga harus pinter gitu loh sebagai perempuan, ya. Karena laki-laki sudah seperti yang saya sampaikan, mereka buaya, mereka otaknya memang didesain seperti itu
apapun alasannya, entah wanita tersebut bentuk tubuhnya seperti apa, kalau memang dasar laki-laki tersebut otaknya itu bekerjanya lebih ke situ fokusnya, karena dia bekerja stres, kemudian dia pulang, dia tahu seperti itu, dia udah harus rilis ke situ. Nah, ini yang susah. Kenapa harus ada olahraga? Ada juga, tapi enggak juga ya, karena kalau dia bisa mengalihkan ke sesuatu yang lain, itu bagus buat dia. Nah, kenapa di saat saya bekerja di sini, makanan majikan saya itu saya yang ngatur. Nah, makanan saya yang ngatur. Karena apa? Nah, karena di situ makanan atau asupan yang dia makan akan berpengaruh pada libido dia. Nah, terus kenapa? Karena beliau juga suka olahraga ya. Sebenarnya beliau itu suka olahraga. Nah, termasuk beliau suka olahraga. Di sini saya menyarankan, olahragalah meskipun itu sebentar. Akhirnya beliau juga olahraga. Jadi kita pernah ada percakapan mengenai hal ini. Ya, pernah. Jadi memang karena mungkin saya ada pengetahuan ke situ, jadi saya sendiri tidak begitu kaget ya. Tapi mungkin teman-teman yang menjaga orang-orang seperti ini, kalau belum paham trik-triknya, nanti kalian juga kena seperti itu. Jadi jangankan yang nggak ada istrinya pun ada. Dan kemarin ada mbaknya kejadian seperti itu kan. Nah, ada yang dulu melapor ke saya beberapa bulan lalu, majikannya adalah beristri, tapi istrinya orang Cina, dan orang Cina nggak bisa kesini berapa bulan. Mbaknya baru, dia naik ke ranjang, majikannya laki naik ke ranjang. Nah, ini mbaknya meskipun baru, untungnya dia bisa menolak. Terus dia langsung telepon agen, dan agennya menyarankan dia keluar dari situ karena itu berbahaya. Benar, karena bisa-bisa mbaknya nanti diperkosa ya. Dan kalau dia tidur di atas, diperkosa, neneknya nggak bisa apa-apa, dia bisa apa ya. Nah, ini terus ada lagi yang majikannya juga ada istrinya, di rumah ada istrinya. Terus majikannya sering kasih barang, sering kasih bonus, sering kasih uang, mbaknya nggak ngeh. Selanjutnya mbaknya diminta untuk menemani dia atau melayani dia. 2 kali ditolak. Akhirnya si majikan mbaknya ini ngomong ke majikan perempuan nggak percaya sama mbaknya, yang laki juga mengelak karena nggak ada bukti. Akhirnya apa? Ditermini dengan tuduhan mencuri. Nah, jadi teman-teman ini lebih ke self awareness-nya gitu loh ya. Jadi kalian tegaskan, sebenarnya kalau justru kalian berani ya, kalian memberanikan diri bahwa itu hal biasa. Di saat kalian mendapatkan bicara tentang seksual, itu hal biasa, kalian tidak akan tabu, dan kalian akan lebih banyak mencari info bagaimana untuk menghindari hal-hal ini terjadi ya. Dan kalau majikan Anda berani ngomong, aku pengen turu karo kowe, kalian langsung ngomong, HP kalian entah kalian pegang atau tidak, aku ada HP, kamu omongan kamu ini saya rekam, aku bisa poke, dan saya bisa keluar hari ini juga karena ini sudah melecehkan saya atau pelecehan seksual. Nah, jadi di sini bukan masalah kalau sikap Anda, respon Anda ini adalah satu jawaban. Jadi kalau Anda meresponnya beda ya gayung bersambut. Nah, itu dia. Jadi kepada teman-teman lebih ke self awareness ya. Kalau apalagi yang saya maksud cantik adalah rapi, bersih, dan juga nyaman. Bukan berarti cantik dengan make up yang tebal seperti halnya Anda mau naik panggung. Bye-bye.